Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saat umroh disarankan salat di jamak qashar. Boleh nggak? Kadang di jamak qashar, kadang juga tidak karena ingin sholat 5 waktu berjamaah di sana. Apakah itu artinya kita tidak menerima rukhsah? Bila ingin dijamak lebih baik takhir apa takdim? Boleh tidak ikut sholat duhur berjamaah kemudian sholat lagi jamak qashar? Ya, begini Bu, ya kan afdolnya kalau kita safar itu kita mengambil rukhsah. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kamu safar maka afdol kalau kamu qashar sholat. Qashar itu sholat yang 4 jadi 2 gitu. Dan ketika safar kita bisa mengambil rukhsah menjamaknya. Jadi selain jumlah rakaatnya dikurangi, ya, juga digabung duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau kita melaksanakan sholat asar di waktu duhur itu namanya jamak takdim. Takdim itu dipercepat, ditarik ke depan. Kalau kita melaksanakannya ditarik ke belakang, sholat duhur di asar, maka itu jamak takhir. Nah, ada yang mengatakan saat umroh kita jamak qashar. Iya, betul. Betul gitu ya, ketika kita di pesawat jamak qashar, ketika di kereta jamak qashar. Nah, ketika kita di Masjidil Haram bagaimana? Kita tahu bahwa sholat di Masjidil Haram itu punya keutamaan 100.000 pahalanya, 100.000 kali pahalanya. Jadi gimana? Dua-duanya bisa Anda kerjakan. Caranya begini. Anda bermakmum kepada imam di Masjidil Haram. Bermakmum. Kalau bermakmum maka Anda harus 4. Ya, jadi saya safar nih. Bermakmum kepada yang mukim. Maka sholatnya harus seperti mukim. Bukan hanya di saat umroh. Di Indonesia aja gitu ya. Saya safar nih. Ya, saya pergi ke Garut. Lalu imam itu di masjid yang ada di Garut, imam itu sholatnya tam kan, sempurna kan. Maka saya bermakmum tam, sempurna, sekalipun saya safar. Jadi kalau kita bermakmum, saudara-saudaraku tercinta, maka harus seperti imam sholat. Tapi kalau saya dan teman-teman yang safar itu berjamaah, ya, berjamaah, maka otomatis saya dan teman-teman bisa melakukan jamak qashar gitu. Bisa melakukan jamak qashar. Karena sama-sama dengan teman-teman yang safar gitu, ya. Sama-sama yang safar. Tapi kalau bermakmum kepada yang mukim harus seperti mukim. Nah, begitu juga Anda. Ketika datang ke Masjidil Haram, sholat duhur, ya Anda persis seperti yang dilakukan imam. Sholat duhur 4. Lalu selesai salam. Salam nih, imam tuh salam. Anda berdiri lagi qomat. Untuk apa? Anda melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Itu namanya jamak qashar, ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, jamak qashar ini tentu saja dilakukan dimanapun, termasuk di Masjidil Haram. Namun tadi saya bilang, kalau Anda bermakmum kepada mukim, imam di sana, ya Anda harus seperti mukim. Selesai salam, Anda jangan wirid dulu. Anda qomat, lalu sholat asar 2 rakaat. Begitu juga maghrib, bermakmum ke imam di sana. Begitu salam, Anda qomat, lalu 2 rakaat sholat isya. Jadi jamak takdim, ditarik. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana Ustadz? Saya asarnya ke masjid lagi saya.
Nah, ini namanya sholat wajib tapi statusnya sebagai sedekah. Teman-teman sekalian, Nabi pernah meminta kepada sahabat untuk menemani orang yang sholat munfarid. Jadi ada orang sholatnya sendirian. Kata Nabi, sholat wajib nih, sholat wajib. Kata Nabi, siapa di antara kamu yang mau bersedekah? Lalu kata Nabi, temani saudaramu itu. Jadi kalau saya sudah sholat duhur, ya, lalu istri saya belum sholat. Saya sholat duhur lagi jadi imam untuk istri saya. Boleh? Boleh. Dan zaman Rasulullah itu ada sahabat yang selalu bermakmum kepada Nabi. Jadi sahabat ini selalu bermakmum kepada Nabi. Tapi selesai sholat, dia pulang ke kampungnya. Dan di kampungnya itu jadi imam. Berarti dia sholat wajibnya berapa kali? 2 kali. 1 bermakmum kepada Nabi, 1 lagi jadi imam untuk yang ada di kampungnya. Ini isyarat, ya. Selama ada alasan syar'i, misalnya kita mengambil keutamaan sholat di Masjidil Haram, Anda bisa mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan jamak qashar sebagai rukhsah itu Anda ambil. Tadi saya bilang, Anda bermakmum kepada imam, selesai sholat duhur, Anda qomat terus asar 2 rakaat. Ya, Anda qashar, pulang ke hotel. Asar, Anda datang lagi ke masjid. Bermakmum lagi kepada imam. Boleh? Boleh. Gitu. Boro-boro di Masjidil Haram, saya bilang. Di Indonesia juga boleh, gitu. Ya, saya udah sholat duhur, gitu. Teman saya sholat duhurnya sendirian, saya temenin. Saya jadi makmum untuk sahabat saya. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu tidak ada alasan syar'i. Misalnya saya sudah sholat duhur. Lalu gini, asa pengen sholat duhur lagi, sholat duhur lagi. Asa pengen sholat duhur lagi, sholat duhur lagi. Itu tidak boleh karena tidak ada alasan. Kalau ini kan ada alasan. Apakah Anda bermakmum alasannya? Mengambil keutamaan sholat di Masjidil Haram. Ataukah Anda bermakmum menemani teman Anda yang sendirian? Atau bahkan Anda mengulangi sholat karena jadi imam. Seperti yang terjadi pada zaman sahabat. Sahabat itu bermakmum kepada Rasul, kemudian pulang ke kampungnya jadi imam di sana. Berarti dia sholat wajibnya 2 kali. 1 bermakmum, 1 jadi imam. Gitu ya. Cara menyiasati supaya dua-duanya mendapatkan keutamaan. Ada kejadian, ya. Saya misalnya pulang dari Jakarta. Duhur, asar, saya jamak. Ya nggak, kan saya safar. Saya berhenti di kilometer tertentu, saya sholat duhur dan asar. Berarti saya sudah asar dong. Saya nyampe Bandung, masih ada waktu sholat asar. Ya, pertanyaannya, sholat asar lagi nggak? Nggak usah, kan sudah. Tapi kalau ternyata, ya, saya nyampe rumah itu jadi imam untuk istri saya, boleh. Saya udah asar nih di jalan, ya. Saya sudah asar kan di jalan, jamak qashar. Begitu nyampe ke Bandung, waktu asar ada, ya sudah, saya tidak perlu sholat lagi, kan sudah di jalan. Tapi kalau ada alasan, saya misalnya jadi imam untuk istri saya gitu, atau ya saya jadi imam di masjid itu, begitu kelihatan saya langsung paham jadi imam gitu, boleh ya, boleh karena ada alasan syar'i, ya. Kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kita semua bisa beribadah dengan khusyuk. Amin ya robbal alamin.